Shalom Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan, pemuda, remaja dan anak-anak sekalian. Semoga kita semua selalu sehat di dalam lindungan Tuhan. Dalam rangka bulan keluarga, di hari Sabtu 29 Oktober 2022 ini, saya perkenankan Penatua Guntur Panjaitan dan istri saya Cindy Pratita membagikan sapa jemaat dengan tema keluarga. Firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 19 yang tertulis demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Keluarga adalah gereja kecil, persekutuan orang yang dikuduskan Tuhan, tempat pertama setiap orang untuk belajar dan menghayati iman kepada Tuhan. Keluarga menjadi tempat setiap orang ditempa untuk dapat menghayati iman, kedamaian, belas kasih, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih sayang. Maka dalam keluarga kita ditempa untuk mengenal kasih dan pengampunan Tuhan. Disinilah kita diajarkan oleh firman Tuhan bagaimana suami, istri, dan anak sebagai keluarga yang dikuduskan oleh Tuhan. Yang pertama, kepada istri dikatakan, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tunduk kepada suami bukan artinya suami adalah raja atau penguasa yang harus ditakuti. Namun tunduk di sini bahwa seorang istri memperlihatkan sikap penghargaan yang penuh kasih, kelemah lembutan, pengampunan. Seorang istri yang memperlihatkan kerendahan hati sebagaimana yang diperlihatkan Kristus kepada kita, sehingga melalui sikap seorang istri, maka semua orang dalam keluarga itu dapat mengenal dan belajar bagaimana Yesus yang merendahkan dirinya bagi keselamatan manusia. Yang kedua, kepada suami dikatakan, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Penghayatan seorang suami tentang kasih Tuhan Yesus akan nyata juga dalam sikapnya terhadap istrinya. Bagaimana seorang suami menghayati kasih pengorbanan Tuhan Yesus, maka demikianlah suami berbuat kepada istri. Semua orang dalam keluarga dapat melihat melalui seorang suami atau bapak bagaimana hangatnya dan lembutnya kasih Tuhan Yesus. Bukan orang lain yang ada di luar rumah kita yang dapat mengajarkan dengan baik seperti apa itu kasih, tapi justru itu didapatkan dari sosok suami, bapak atau ayah. Sedikit renungan, seringkali wanita menangis karena pria, entah karena dikecewakan oleh sikapnya atau dilukai dengan perkataannya, bahkan ditinggalkan. Suatu hari, seorang pria berdoa dalam keadaan marah dan emosi. Ia sebal pada pasangannya yang seringkali menangis dan memanfaatkan air mata. Ia pun sujud dan berdoa meminta pertolongan pada Tuhan. Begini berdoanya, Tuhan, mengapa sih wanita sering menangis? Jawab Tuhan kepada pria ini, karena wanita itu unik. Aku menciptakannya tidak sama seperti kamu. Ia adalah makhluk yang istimewa. Disebutkan oleh Tuhan, kukuatkan bahunya untuk menjaga anak-anakmu kelak. Kulembutkan hatinya untuk memberimu rasa aman. Kukuatkan rahimnya untuk menyimpan benih manusia yang kau tanam. Kuteguhkan pribadinya untuk terus berjuang saat yang lain menyerah. Kuhembuskan kasih sayang agar ia bisa mencurahkanmu dengan perhatian. Tapi jika suatu saat ia menangis, itu karena aku memberinya air mata untuk membasuh luka batin dan memberikan kekuatan yang baru. Bukanlah sebuah tanda kelemahan dan kekalahan. Pria itu tertegun sejenak. Diambilnya langkah bergegas, dipeluk dan diusapi air mata di pipi orang yang dicintainya itu. Dan dia berkata, aku akan membantumu menghapus luka batin itu. Jadi, jangan pernah menyakiti wanita. Ayo, para suami, tunjukkan kekuatan Anda dengan berkumpul dengan keluarga, menyayangi anak dan istri Anda, memuliakan dan membahagiakannya. Buktikan kekuatan Anda sebagai seorang ayah atau suami dengan bertutur kata yang lembut dalam membela istri dan anak Anda, serta menunjukkan kesetiaan Anda kepada mereka. Di dalam buku The Strength of a Man, karangan Jacqueline McGriffith, ada beberapa poin sebagai berikut. Kekuatan seorang suami tidak tercermin pada lebar bahunya,
tapi dalam lebar lengan yang merangkul keluarganya. Kekuatan seorang suami tidak dalam nada keras suaranya, tapi dalam kata-kata lembut yang diucapkannya. Kekuatan seorang suami bukan dari berapa banyak teman-temannya, tapi bagaimana cara baik ia memperlakukan istri dan anak-anaknya. Kekuatan seorang suami bukan bagaimana ia dihormati di tempat kerja, tapi dalam bagaimana ia dihormati di rumahnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau begitu baik pada kami. Tuntunlah kami sebagai keluarga yang Engkau kasihi. Ajarkan kami untuk mengasihi keluarga kami, baik sebagai suami maupun istri, sehingga keluarga kami berkenan di hadapan-Mu. Tuntun terus kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, suami, dan ayah, sehingga keluarga kami bisa seturut kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa. Amin.